Kita akan belajar tentang penerapan turunan, ya. Penerapan turunan itu ada bermacam-macam, banyak gunanya, banyak manfaatnya. Salah satunya adalah kemarin kita atau sebelumnya pernah dijelaskan tentang aplikasi turunan untuk mencari nilai maksimum ataupun minimum, ya, atau sering juga disebut dengan nilai ekstrim, ya. Jadi ada ekstrim maksimum, ada ekstrim minimum. Saya gambarkan sekali lagi, ya, sebelum kita nanti akan belajar tentang kemonotonan dan kecekungan. Nah, monoton berarti monoton adalah gerak yang kontinu, ya, gerak terus menerus tidak patah, maksudnya begitu. Kecekungan adalah nanti akan kita ukur kelengkungan dari masing-masing grafik. Nah, sebelumnya saya ulangi lagi tentang fungsi naik dan turun. Saya ambil dari turunan pertama. Kemarin sudah saya jelaskan tentang bagaimana dari turunan ini kita bisa lihat sembarang, ya, kurvanya. Kalau dulu di SLDA dikenal dengan kurva pangkat 2 atau kuadratik, ya, seperti lingkaran, elip, parabola dan sebagainya. Kalau di sini sekarang kita fungsinya berderajat bebas, boleh 1000, boleh 2000, terserah, ya. Ini suatu fungsi X. Jadi kalau kita ambil salah satu titik, kemudian kita ambil garis singgungnya, ya, ini diambil dari turunan pertama. Turunan pertama itu adalah suatu garis singgung, ya. Sebelumnya sudah saya terangkan bahwa turunan pertama itu adalah garis singgung, ya, atau vektor sesaat, ya. Jadi nanti garis singgung ini ditujukan melalui suatu vektor pada titik yang bersangkutan. Nah, kalau ini vektornya, vektor arahnya bisa kita bisa kita pecah menjadi vektor satuan, yaitu yang horizontal dan vertikal. Dengan perjanjian bahwa kalau naik itu plus, turun itu minus, ke kanan plus, ke kiri minus. Sehingga ini ada plus, ini minus. Kemiringan dari suatu garis singgung atau kemiringan dari suatu garis atau kemiringan begitu saja atau gradien itu biasanya diambil dari perbandingan antara vertikal dengan horizontal, ya. Sehingga kita bisa lihat bahwa ini kalau plus dibagi minus hasilnya akan ini ke kanan, ini berarti plus, ya. Kalau plus dibagi plus hasilnya plus. Kita bisa lihat bahwa di sini kalau plus dibagi plus hasilnya plus, fungsi akan naik, ya. Jadi dengan sendirinya kita bisa ambil kesimpulan jika f aksen itu positif atau turunan pertama itu positif, maka fungsi naik, ya. Jadi kalau ini turunan pertama, fungsi naik. Kalau ini positif, jadi lebih besar dari 0. Demikian pula kalau ketika dia turun, ya. Turun. Sambil yang begini, ini vektor satuannya. Yang horizontal tetap positif, tapi yang vertikalnya dia turun menjadi negatif. Hasilnya negatif dibagi positif, hasilnya negatif.
Sehingga bisa kita ambil kesimpulan f aksen X lebih kecil dari 0, maka fungsi turun. Ya. Bagaimana dengan yang di sini? Yaitu adalah yang di sini, dan di sini, ya. Itu kita lihat di sini naik, kemudian berubah turun, ya. Alias yang pada puncaknya tidak naik tapi tidak turun. Nah, bisa disebut stationer, ya, titik stasioner atau tidak naik, tidak turun. Ini akan dicapai ketika kita ambil suatu vektornya, ternyata hanya horizontal saja, tidak ada vertikalnya. Jadi vertikalnya 0. 0 dibagi berapapun hasilnya 0. Nah, sehingga jika fungsi X-nya itu sama dengan 0, maka dia akan mencapai titik ekstrim. Maka akan mencapai titik ekstrim, ya. Jadi nanti ekstrim ini kita belum tahu. Ekstrim ini nanti akan ada yang ekstrim minimum, ada ekstrim maksimum, ya. Demikian pula maksimum itu kadang-kadang lebih dari satu. Contohnya yang minimum ini 1, ini 2, ini dengan ini rendah ini, berarti ini yang minimum betulan, ya. Yang ini minimum lokal, ya. Jadi ada yang minimum lokal, ada yang minimum keseluruhan. Demikian pula yang maksimum. Ini yang disebut dengan uji turunan pertama. Nah, sekarang kita meningkat untuk uji turunan kedua. Apa yang bisa diambil? Kita bisa mengambil gambaran dari pergerakan dari setiap garis singgung, ya. Jadi kita lihat di sini. Sekarang saya beralih ke cekungan, ya. Sebelumnya dulu di di S delta sebelumnya sudah diperkenalkan lensa cekung, lensa cembung, ya. Ada yang cekung, ada yang cembung. Jadi kalau misalnya saya ambil salah satu begini, ini cekung apa cembung? Nah, kita bingung, ya. Kalau dilihat dari bawah dia cembung, tapi kalau dilihat dari atas dia cekung, ya. Jadi kalau lensa ada cembung, ada cekung, ya, karena dilihat dari sisi luarnya, ya. Kalau berenjul begitu ya cembung, kalau ke dalam itu cekung. Nah, kalau yang di sini kita sekarang perjanjiannya adalah semuanya cekung, ya. Semuanya cekung. Loh, kok bisa begitu? Nah, yang disebut ini adalah cekung ke atas, dan yang begini itu cekung ke bawah, ya. Jadi dilihat dari kakinya ini. Kalau kakinya ke atas itu cekung ke atas, kalau ini kakinya ke bawah ini cekung ke bawah. Nah, jadi demikian, ini adalah saya tulis di sini. Ini cekung ke atas, yang demikian cekung ke bawah, ya. Itu. Bagaimana kita menentukan fungsi itu? Kalau tadi diuji di turunan pertama, kita bisa lihat dari kalau turunan pertamanya lebih besar dari 0, fungsi akan naik. Turunan pertamanya itu lebih kecil dari 0, fungsi turun, dan jika sama dengan 0 akan mencapai ekstrim. Nah, kita lihat untuk uji turunan kedua, kita lihat di sini.
Ya. Ini suatu kurva, jika kita ambil titik ininya, salah satu titik, maka turunan pertamanya mempunyai garis singgung seperti ini. Ya. Kemudian kalau dia bergerak ke sini, dia akan mempunyai garis singgung seperti ini, ya. Demikian pula yang ini tarik singgung ke sini. Yang di sini kita tarik singgung ke sini, ya. Nah, ingat bahwa garis singgung itu bisa ditunjukkan dengan kemiringannya, ya. Nah, kalau kita lihat kita bergerak ke sana, maka garis singgungnya yang di sini, yang pertama ini, kemudian yang kedua ini. Kita lihat bahwa yang sudut yang kecil ini membesar menjadi lebih besar lagi, ya, alias naik, ya. Nah, demikian pula yang ini dengan yang ini, ya, hasilnya sudutnya akan tambah besar, ya. Dengan demikian kita bisa lihat bahwa kalau kemiringan dari garis singgung itu ditunjukkan dengan indeksnya, ditunjukkan dengan skalanya, alias diturunkan lagi menjadi turunan kedua, itu akan bertambah alias lebih besar dari 0, maka dari uji turunan kedua tadi seperti tadi, ya. Jadi kalau ini bergerak ke kanan, bergerak arah positif, dia garis singgungnya, sudutnya semakin besar, ya. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan jika fungsi double aksen atau turunan kedua itu lebih besar dari 0, dia akan cekung ke atas. Kemudian kebalikannya, jika fungsi X turunan keduanya lebih kecil dari 0, dia akan cekung ke bawah, ya. Jadi seperti ini, yang cekung ke atas ini cekung ke bawah. Jadi kalau turunan keduanya positif, ya, tadi saya katakan positif atau bertambah besar, ini cekung ke atas. Kemudian turunan keduanya lebih kecil dari 0, dia cekung ke bawah. Lah, bagaimana jika ini sama dengan 0? Kita lihat di sini, perhatikan di sini, ini dari cekung ke atas, naik, ya, kemudian berbelok, turun. Lah, ini titik ini, perpindahan dari cekung ke atas menuju cekung bawah, ini yang disebut titik belok atau titik balik, ya. Ini mencapai, jadi kalau turunan kedua sama dengan 0 tadi, ya, tidak membesar tapi juga tidak mengecil, akan mencapai titik belok atau titik balik, ya, sama saja. Jadi di sini ada beberapa titik penting, yaitu tadi sebelumnya sudah saya terangkan, titik ekstrem atau titik ekstrem maksimum atau titik ekstrem minimum yang bisa dicapai ketika turunannya sama dengan 0, ya. Kemudian
dari uji turunan kedua ada cekung ke atas dan cekung ke bawah. Perpindahan dari cekung ke atas ke cekung ke bawah disebut dengan titik belok atau titik balik, yaitu ketika turunan keduanya sama dengan 0 ya. Nanti akan kita terangkan bahwa jikalau fungsi aksen itu sama dengan 0, dia akan mencapai titik ekstrim, tapi ekstrimnya ekstrim maksimum atau ekstrim minimum kita belum tahu. Nanti akan diuji pada turunan kedua ya. Nanti akan saya tunjukkan bahwa jika dari pencapaian titik ekstrim yang diperoleh dengan menyamakan turunan pertamanya sama dengan 0 akan didapat akar-akar. Nah, akar ini jika dimasukkan ke turunan kedua, jika hasilnya positif, dia akan mencapai titik ekstrem minimum. Kemudian jika dimasukkan ke fungsi kedua, hasilnya positif, juga justru kebalikannya akan mencapai titik ekstrem minimum ya. Jadi bedanya kalau titik ekstrem itu fungsi aksen sama dengan 0 atau turunan pertama sama dengan 0. Kalau titik balik atau titik belok dicapai ketika turunan keduanya sama dengan 0 ya. Untuk sementara itu dulu. Jadi nanti kita lanjutkan lagi terapan dari teori ini atau gambaran ini ya. Oke.